Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Leluhur kita sudah akrab dan selalu melaksanakan ilmu kebatinan sehingga menjadi was kita. Sebenarnya, apa pentingnya ilmu kebatinan bagi leluhur kita? Dan sebetulnya sekarang ini pun ilmu kebatinan tetap penting. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menguasai ilmu kebatinan dari leluhur sehingga kita menjadi manusia-manusia yang waskita? Monggo kita simak videonya. Sedulur semua, seperti kita tahu, ilmu kebatinan ini sudah dikenal lama, bahkan sebelum era penjajahan. Nah, ilmu kebatinan ini sangat berguna bagi kehidupan di saat leluhur kita ada. Sebetulnya apa ilmu kebatinan ini? Ilmu kebatinan ini adalah ilmu yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ilmu ini berawal dari Hono Coroko, yaitu Hono, yaitu Tuhan ada. Coroko berarti ada 3 perangkat dalam diri manusia. Cipta, yaitu pikiran. Roh, yaitu rasa atau kalbu atau batin. Karso, itu fisik, itu badan. Sehingga Tuhan itu ada mengendalikan cipta, rasa, dan karsa. Nah, ilmu kebatinan ini dilakukan terus-menerus oleh leluhur kita agar semakin manunggal dengan Tuhan. Tapi ilmu kebatinan ini mulai ada di saat ajaran kejawen muncul. Jika sebelumnya leluhur kita hanya belajar kawaskitan. Oke, sedulur, yang akan kita bahas mengenai ilmu kebatinan dulu. Ilmu kebatinan ini adalah mengolah rasa dalam diri kita, mengolah ragakan diri kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan rasa atau batin kita dan raga kita. Nah, makanya leluhur-leluhur kita dulu menjadi superhuman, bukan supranatural. Tetapi di era Orde Baru, direduksi maknanya menjadi ilmu-ilmu perdukunan dan klinik yang hanya berhubungan dengan santet, pelet, pesugihan, dan lain-lain. Nah, ini karena desakan dorongan perkembangan dari dunia medis dan farmasi. Sehingga stigma-stigma mengenai ilmu kebatinan ini dibuat negatif. Tapi kenyataannya ilmu kebatinan ini sejak era Hindia Belanda pun tetap eksis sampai sekarang. Jadi banyak sekali perguruan-perguruan ilmu kebatinan. Pencak silat itu salah satunya juga harus didukung dengan ilmu kebatinan. Nah,
Ilmu kebatinan ini secara sains sudah ditemukan juga. Ilmu kebatinan ini juga banyak dicari orang-orang Eropa untuk dipelajari. Sudah banyak sekali, jadi jangan sampai kita nanti menyesal bahwa orang-orang Eropa malah justru bisa mempelajari ilmu kebatinan dari leluhur-leluhur Jawa kita. Karena leluhur kita memang super natural, bukan supranatural. Jadi hilangkan stigma-stigma negatif tentang perdukunan, tentang klenik, tentang santet pelet. Tapi kita lihat kepentingannya. Jadi leluhur kita dulu sering bertapa, sering bermeditasi. Itu untuk olah rasa. Sehingga daya cipta dalam pikiran kita itu bisa berguna bagi masyarakat banyak yang akan mendorong karsa atau fisik kita untuk bergerak. Nah, inilah yang disebut kesadaran murni dari leluhur kita. Ini hanya bisa dicapai dengan meditasi atau semedi. Kalau penjelasan ilmiahnya bahwa manusia itu adalah medan energi, dan kalau kita sudah bergetar pada skala power dalam skala tabel kesadaran Hawking, itu artinya kita sudah menemukan kesadaran murni atau jati diri, sehingga getaran itu akan terlempar ke semesta dan semesta akan merespon. Sehingga tubuh kita sendiri bisa menjadi magnet bagi semesta. Karena kita ingat hukum alam, ada law of attraction, hukum tarik-menarik. Kalau kita membagikan kesadaran secara baik ke alam dengan pikiran positif, dengan bahagiaan, dengan kenyamanan, dengan kesejahteraan atau benda, maka alam akan merespon itu dan mengembalikan ke kita tentang kebahagiaan, kenyamanan, abundan, kesejahteraan. Nah, ini sains sudah menemukan itu, sedangkan leluhur kita sudah menjalankan itu sejak ribuan tahun yang lalu. Maka dari itu, orang-orang Eropa sekarang banyak mengejar ke Indonesia untuk belajar ilmu kebatinan. Jadi, kalau masih tatarannya di bidang perdukunan, santet, pelet, itu adalah kesadaran tingkat rendah, masih tingkat rendah. Tapi untuk ilmu kebatinan leluhur itu naik tingkat di atasnya jauh. Maka dari itu, leluhur kita dengan mempelajari bahwa kita ini energi, kita ini medan magnet, bisa menarik apapun dari alam semesta, bisa melebur dan selaras dengan alam semesta. Karena intinya ada jagat alit dan jagat ageng dengan unsur yang sama, yaitu cipta rasa karsa. Kita ini gambaran dari jagat besar. Dengan mempelajari ilmu kebatinan, kita menjadi selaras atau sama pergerakannya. Nah, dengan demikian kita menjadi khalifah bid'ah, pemimpin bagi dunia, memperindah dunia yang sudah indah ini. Kalau tidak dibarengi dengan olah rasa, maka ciptaan-ciptaan itu hanya mengandung unsur emosi dan amarah, misalnya kemarahan, misalnya cinta, misalnya dengan dendam, maka munculnya akan seperti itu. Nafsu belaka sehingga merusak, bukan memperindah. Tapi kalau kita mengolah rasa, maka yang terjadi adalah memperindah. Nah, itu leluhur kita sudah menjalankan itu.
Maka dari itu sebetulnya sangat penting sekali kita mempelajari kebatinan. Tapi sayangnya sedulur, ada yang sangat disayangkan ketika kejawen masuk ke Nusantara ini. Kejawen ini sebetulnya teman-teman beragama Islam tapi yang menjalankan tasawuf. Tasawuf ini berkembang di Timur Tengah pada abad ke-8. Tasawuf ini tidak salah. Tasawuf ini adalah unsur esoteri dari agama Islam. Perkembangan di abad ke-8 di Timur Tengah, atau lebih tepatnya pada saat itu Turki Utsmani yang menjalankan, karena pada saat itu Islam berkembang dengan syariat, kuat pada syariatnya, sehingga pertumbuhan Islam itu kaku, saklek, sesuai dengan aturan syariat. Kalau tidak sesuai maka dikafirkan, dibid'ahkan, masuk ke dalam dunia politik untuk menguasai, berekspansi ke negara lain, menjadi penjajah bagi negara lain. Adanya perang jihad, kalau tidak sesuai yaitu kafir. Nah, ada sebagian dari teman-teman yang beragama Muslim ini tidak puas dengan perkembangan ini. Maka dari itu mereka membuat golongan sendiri yaitu Sufisme, mengambil unsur esoteris dari Islam. Yang ini lebih mengandalkan kemanunggalan dengan Gustinya, sehingga sangat menjauh dari dunia politik. Bahkan sudah tidak tergantung dengan pahala, tidak tergantung dengan harta, dengan apapun materi yang ada di dunia ini. Yang ada hanya kemanunggalan dengan Gustinya. Kendati tanggung jawabnya sebagai manusia tetap dijalankan. Nah, berawal dari ini, tasawuf ini maka masuk ke Nusantara di era Majapahit, sehingga bisa selaras dengan ilmu kebatinannya orang Jawa, karena mereka mengandung unsur gaib, jadi hubungan dengan ketuhanan yang tidak kelihatan, yaitu olah rasa batin, sehingga menjadi selaras dengan ilmu kebatinan Jawa. Kalau Islam masuk ke Nusantara dengan model syariat, maka tidak akan bisa. Nah, orang-orang abangan ini menyebutnya kejawen, sehingga Islam yang sudah diakulturasi budayakan, yang sudah disinkretisasikan dengan budaya Jawa. Maka dari itu oleh kaum syariat itu dianggap syirik, dianggap musyrik, bahkan mereka sesama Islam sendiri dimusuhi. Nah, itu yang terjadi di era para wali Demak. Maka dari itu Sunan Kalijaga dan Syaikh Jenar pun merubah caranya dengan pola lain, sehingga tidak kelihatan sekali, padahal mereka itu abangan. Nah, kita harus belajar dari sana, karena ilmu kebatinan ini sangat penting. Kejawen ini sebetulnya juga mereduksi, karena di dalam tubuh mereka sendiri sudah ada pertentangan antara kaum syariat dan kaum sufi, yang menganggap bahwa itu bid'ah, yang menganggap bahwa itu mistik, itu gaib, sehingga terbawa ke Nusantara ini. Karena kita memang terdiri dari berbagai macam, dan kalau sudah masuk aliran agama Islam itu, maka yang terjadi permasalahannya pun juga terbawa. Ada yang syariat, ada yang
tasawuf. Tapi kenyataan kita lihat sendiri sampai sekarang teman-teman muslim yang menjalani tasawuf, mempelajari sufi banyak sekali dan terlihat sekali perbedaannya. Yang tasawuf, yang mempelajari sufisme itu orangnya akan sederhana, nrimo ing pantun, bisa melebur ke alam. Beda dengan yang kaku, yang formal, yang masuk ke politik. Nah, sedulur, itulah dasar dari kebatinan direduksi dan bagaimana sebetulnya kepentingan kita untuk mempelajari ilmu kebatinan leluhur Jawa. Kita abaikanlah orang-orang yang bilang bahwa itu bid'ah, bahwa itu kafir, itu mistik. Kita abaikan. Seperti contoh yang baru saat ini, yaitu Ibu Ida Dayak. Beliau sangat orang yang empat. Kalau saya memandang, beliau mempelajari budaya leluhur dan bisa mendayagunakan itu agar berguna bagi sesama. Nah, itulah ciri-ciri leluhur kita. Leluhur kita itu selalu seperti itu, mendayagunakan apa yang ada dalam fisik maupun batinnya untuk berguna terhadap sesama. Kebetulan Ibu Ida Dayak ini diberikan talenta untuk penyembuhan. Nah, tentunya banyak sekali yang kebakaran jenggot. Tapi kita lihat sendiri, segala sesuatu kalau didukung oleh leluhur, maka jalan Ibu Ida akan tetap berjalan dengan semestinya. Walaupun banyak sekali tantangannya yang akan menjatuhkan juga banyak, tapi tidak masalah. Nah, saya juga berharap, ayolah teman-teman Nusantaraku yang punya kemampuan, yang sadar akan kemampuan, yang sudah punya kesadaran murni tinggi, daya gunakanlah itu, muncullah ke permukaan. Jadilah satrio-satrio piningit yang baru yang muncul ke permukaan. Jadilah Ibu Ida Dayak yang baru. Ayo kita lawan. Sistem kapitalisme dan industri ini sudah tidak pas. Jadi kita lawan. Muncullah ke permukaan. Jangan takut. Panjenengan tidak sendiri. Nah, disinilah pentingnya mempelajari ilmu kebatinan leluhur kita. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapan saya tetap selalu dukung channel ini agar terus berkembang. Karena dukungan panjenengan sangat berarti bagi perkembangan channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, 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 matur nuwun.